Ini bagian ketiga terkait dengan tugas kita mengenai membuat website company profile. Jadi di video sebelumnya kita sudah punya navigasi dan hero image. Nah, selanjutnya di bagian ketiga ini ya, kita akan membuat bagian about. Ya, di sini ya, setelah tag penutup div dari hero container. Di sini saya enter satu kali. Nah, sebelum kita membuat bagian about-nya, di sini saya akan bungkus dengan tag HTML, yaitu ada tag yang namanya main. Ya. Di dalam tag main ini, nanti kita akan menempatkan beberapa bagian, ya bagian inti dari halaman website yang akan kita buat, yaitu ada about, service, katalog, portfolio, dan kontak. Di semua bagian ini, itu kita akan simpan di dalam tag main. Nah, pertama kita akan buat about-nya dulu ya. Ini saya komentari di sini, Ctrl/. Ini bagian about. Di setiap bagian ini, itu saya bungkus dengan text section, ya, dengan nama ID yang terkait dengan bagian tersebut. Ya, karena di sini saya akan membuat bagian about, ini saya bungkus dengan text section dengan ID about. Oke, lalu saya tap di keyboard. Nah, di sini kita sudah punya ID about. Saya enter satu kali di sini. Di dalam section ID about ini, di sini saya akan menempatkan beberapa elemen yang terkait dengan about ini. Pertama di sini saya punya tag H1 sebagai judul dari bagian yang terkait. Selanjutnya di bawahnya saya punya tag P. Ya, tag P ini saya beri kelas. Nama kelasnya adalah about deskripsi. Kemudian di sini saya akan tambahkan sebuah teks ya. Ini saya gunakan lorem. Coba lorem 10. Saya tap. Nah, selanjutnya di bawahnya, ini masih di dalam text section ya. Di sini saya punya kelas ya. Nama kelasnya adalah about flex. Ini jangan lupa titik di sini. Ya, karena kita akan membuat kelas dengan nama about flex. Tap di keyboard. Nah, selanjutnya di dalam kelas about flex ini itu terdapat beberapa items. Items yang pertama itu saya akan menempatkan sebuah gambar. Ya, tapi sebelumnya gambarnya kita siapkan dulu ya. Di sini saya sudah siapkan gambarnya ya. Jadi ada dua file gambar yang akan kita gunakan di sini. Ini about1.jpg dan about2.jpg. Ini akan saya copy. Kemudian akan kita paste di folder belajar CSS, folder company profile, lalu folder image. Di sini klik kanan, kemudian pilih paste. Ya, jadi jika teman-teman ingin menggunakan gambar yang sama dengan yang saya gunakan ini, nanti link download dari gambar ini akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Kembali ke view source code-nya. Items yang pertama, di sini saya punya kelas namanya about image. Ini kelas untuk gambarnya ya. Lalu seperti biasa kita panggil gambarnya menggunakan tag img. Lalu di sini ada folder image, lalu slash, kemudian about1.jpg. Oke, selanjutnya
ceritanya di sini di sebelah gambar itu ada teks ya. Ya masih di dalam kelas about flex. Di sini ini jangan sampai salah tutup div-nya ya. Di sini saya punya kelas, ya nama kelasnya adalah about text. Ya, di dalamnya saya akan menempatkan beberapa elemen HTML. Yang pertama ada tag H2. Ini saya isi dengan lorem ya. Coba lorem 5, saya tap di keyboard. Kemudian di sini saya punya tag P, saya isi dengan lorem, saya tap di keyboard. Di bawahnya lagi ya, saya tambahkan satu paragraf lagi. Ini lorem, coba 5. Oke, sampai di sini kita lihat dulu hasilnya di browser ya. Kita pastikan semua elemen yang kita gunakan ini sudah ada di browser ya. Ini saya refresh. Kita scroll. Nah, ini kita sudah punya. Atau ini saya cukupkan 2 gambar ya. Ya, jadi setiap gambar itu ada teks di sebelah gambar tersebut. Ini setelah tag untuk div dari kelas about flex. Ini kalau saya klik, nah sampai di sini ya. Nah, kita enter satu kali di sini. Titik about, ya kita buat kelas yang sama ya, about flex, ya sama dengan ini. Tap di keyboard. Ini akan saya tukar posisinya ya. Tadi di yang pertama itu, yang pertama gambar, terus yang kedua teksnya. Nah, di sini yang pertama adalah teks. Jadi saya punya kelas dengan nama about text. Ya, di dalamnya ada H2. Saya isi lorem. Ini berapa tadi? 5. Kemudian di sini saya punya tag P. Saya isi dengan lorem. Kemudian di bawahnya lagi saya punya tag P lagi. Saya isi dengan lorem 5. Nah, selanjutnya di bawahnya ya, di bawah tag penutup div dari kelas about text ini, saya enter satu kali. Saya punya kelas dengan nama about image. Lalu di dalamnya saya akan memanggil sebuah gambar menggunakan tag img. Lalu di sini folder image. Kemudian about 2.jpg. Oke, sampai di sini saya refresh browsernya. Jadi ketukar posisinya ya. Pertama ada gambar, kemudian di bawah gambar ini itu ada tag H2, kemudian 2 paragraf. Nah, kemudian tag H2 lagi, lalu 2 paragraf, kemudian gambar. Oke, langkah selanjutnya kita akan berikan style CSS untuk di bagian about ini. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. File CSS. Di sini ya, saya enter satu kali. Pertama di sini kita akan berikan style dulu untuk di bagian tag main-nya. Nah, yang nanti akan membungkus semua bagian. Tag main seperti ini. Di sini saya akan menentukan lebar dari main ini ya, menggunakan property width. Coba di sini 80%.
untuk di bagian about-nya. Di sini, atau ini saya komentari ya, sini, ini bagian about. Oke, pertama kita akan berikan style untuk si H1-nya ini ya. Oke, di sini kita punya H1 yang ada di dalam ID about. Di sini ID about H1. Ini akan saya berikan property color untuk warna dari tag H1 ini. Coba dark. Kemudian supaya H1 ini berada di tengah, saya gunakan property text align dengan nilai center. Coba kita lihat hasilnya dulu. Ini saya refresh. Nah, selanjutnya ini akan saya berikan property margin top ya, supaya ada jarak di bagian atas. Margin top. Coba di sini 50 pixel. Kita cek 50 pixel. Saya refresh. Kita tambahkan lagi. Coba 80 pixel. Saya refresh. Nah, ini kalau dilihat tidak sejajar dengan bagian atasnya ya. Jika kita ukur dari jarak teks ini ya, atau elemen yang ada di atas gambar ini bisa kita tambahkan properti margin di sini ya, di bagian mainnya. Ini tadi kita sudah tentukan lebar dari main ini 80%, sedangkan yang di bagian atas ini itu otomatis 100% ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan properti margin dengan nilai auto ya, supaya semua elemen nanti yang ada di dalam tag main itu ke tengah secara horizontal. Sampai di sini kita refresh bersanya. Nah, selanjutnya untuk deskripsi dari tag H1 ini ya. Coba kita lihat di file HTML-nya. Di sini kita sudah punya kelas namanya about deskripsi. Jadi sini ID about kemudian kelas about deskripsi. Properti pertama, teks ini akan saya geser ke tengah ya secara horizontal menggunakan properti text align dengan nilai center. Terus warna dari teks ini menggunakan properti color. Kita samakan ya, kita gunakan dark. Cukup untuk ini di bagian kelas about deskripsi. Oke, saya refresh. Selanjutnya, coba kita lihat dulu untuk file HTML-nya. Di sini ada selector atau kelas about flex. Ini akan kita berikan properti CSS. Nah, jadi ceritanya di sini semua items ya yang ada di dalam kelas about flex ya, ada gambar dan ada teks, itu nanti kita akan berikan properti flex ya, agar gambar berada di sebelah kiri dan teksnya berada di sebelah kanan. Di sini
kelas about flex. Display flex titik koma. Oke, sampai di sini coba kita refresh, kita lihat hasil di browser. Sebenarnya teksnya sudah berada di sebelah kanan ya. Cuma gambarnya terlalu besar, makanya tampilannya seperti ini. Ya, tapi minimal sekarang kita sudah dapat hasil yang diinginkan, yaitu gambar di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan. Ya, kalau di bagian kedua, ya gambar di sebelah kanan dan teks di sebelah kiri. Ya, sesuai dengan format yang kita tulis di bagian HTML di sini. Nah, selanjutnya masih di about flex. Selain displaynya flex, di sini saya akan berikan properti justify content. Saya akan berikan nilai space between. Kemudian ukuran dari kelas about flex ini saya akan tentukan lebarnya 100%. Oke, sampai di sini, ini kalau saya refresh browsernya, ini kelihatan belum ada perubahan apapun ya. Tapi minimal sekarang, kita sudah bisa mengubah ukuran dari gambar ini. Atau setengah ya, untuk gambar dan setengah untuk teksnya nanti. Oke, di sini kita punya target selector, ada about image dan about text. About image dan about text berikan properti CSS yang sama. Nah, mohon maaf, di sini saya punya typo. About lebarnya 50%. Ya, 50% dari elemen pembungkusnya, yaitu about flex dengan lebar 100%. Ya, 50% untuk gambar dan 50% untuk teksnya. Di sini kelas about ya, titik. Oke, sampai di sini kita lihat hasil di browser. Ini saya refresh. Nah, selanjutnya saya akan berikan properti margin untuk di bagian about flex-nya ya. Di sini margin 30 pixel untuk atas dan bawah, kiri kanannya itu auto. Coba saya lihat hasilnya di sini, saya refresh. Coba di sini saya tambahkan properti margin 14 pixel. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk si gambar ini ya. Nah, di sini kita bisa gunakan selektor ini ya, IMG, yang ada di dalam kelas about image. Jadi di sini saya punya selektor baru, kelas about image tag IMG yang berikan properti CSS. Maksudnya di sini gambarnya ya. Lebar dari gambar ini
itu 100%. Ya 100% dari elemen pembungkusnya. Yaitu sekarang pembungkus dari gambar ini about image ya. Ya dengan lebar 50%. Kemudian di sini saya akan tambahkan properti objek ya, objek fit dengan nilai cover. Oke, sampai di sini coba kita lihat hasilnya di browser. Ini saya refresh. Nah, atau jika teks ini terlalu sedikit, ini bisa kita tambahkan ya. Di sini di paragraf kedua, lorem tab di keyboard. Oke, jadi 2 paragraf ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat responsif di bagian about. Ya, jadi responsif pada saat diakses menggunakan smartphone hingga di versi tablet. Coba ini kita uji ya. Ini saya kecilkan browsernya. Ini saya tarik. Perhatikan di bagian about. Ya, ini masuk di versi tablet, masuk di versi smartphone. Saya ingin ketika di smartphone ya sampai di tablet, ini akan mengambil satu kolom. Jadi gambar di atas dan teks di bawah. Ya, begitu pula di bagian about yang kedua. Ya, teks di atas dan gambar di bawah. Ya, jadi satu kolom ya, mulai dari smartphone hingga di versi tablet. Jadi nanti dapat susunan 2 seperti ini ketika dibuka di desktop. Kita masuk di CSS Media Query-nya. Ini versi tablet ya. Ya, jadi di maksimum lebar 768 pixel. Oke, di sini. Di sini saya komentari. Ini adalah about ya, bagian about ya, style CSS Media Query untuk bagian about. Yang perlu kita lakukan di sini itu di bagian kelas about flex. Ya, ini tinggal kita kasih properti flex direction ya, dengan nilai kolom. Untuk kelas about image, dan kelas about text, berikan properti CSS yang sama, yaitu lebarnya sekarang. Ya. Saya berikan auto. Oke, sampai di sini. Coba kita kembali ke browsernya. Ini saya refresh. Ya, jadi ini masih 2 kolom ya. Gambar di sebelah kiri dan teks di sebelah kanan. Ya, begitu pula di bawahnya ya. Teks di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan. Ya, karena ukuran layarnya sekarang ya itu di atas 768 pixel. Coba kita kecilkan browsernya. Saya geser. Masuk di versi tablet. Jadi satu kolom. Gambar di atas, teks di bawah, teks lagi, lalu gambar di bawah. Hingga di versi smartphone. Ya, atau ini bisa saya uji menggunakan mobile simulator. Ini untuk smartphone. Kita cek di bagian about. Nah, seperti ini. Masuk di versi tablet. Ini masih menggunakan satu kolom. Nanti dia akan 2 kolom ketika di ukuran layar di atas 768 pixel. Ya, jadi itu untuk bagian about.